Meskipun sejumlah besar mukjizat Ekaristi berasal dari abad pertengahan, ada banyak juga yang terjadi pada abad terakhir, dengan beberapa diteguhkan dalam 20 tahun terakhir. Mujizat-mujizat ini merupakan bukti hidup dari ajaran Gereja Katolik bahwa rupa roti dan anggur tetap ada, substansinya diubah melalui kuasa Allah sepenuhnya menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Itu adalah ajaran yang didasarkan pada kitab suci dan tradisi dan tetap tidak berubah esensinya sejak zaman kerasulan. Selain itu, Gereja telah mengakui bahwa kadang-kadang Tuhan campur tangan dengan cara yang lebih terlihat dan bahkan dapat mengubah penampilan roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya. Atau Tuhan mungkin secara ajaib memelihara hosti yang dikuduskan untuk waktu yang lama, melewati apa yang wajar untuk roti, seperti yang mungkin terjadi dengan keajaiban yang mungkin terjadi di Italia. Ada 4 keajaiban Ekaristi menakjubkan yang terjadi di abad ke-21. 1. Legnica, Polandia. Pada tahun 2013, Uskup Zbigniew Kiernikowski dari Keuskupan Legnica menyatakan, pada tanggal 25 Desember tahun 2013, saat pembagian perjamuan kudus, hosti yang telah dikonsekrasi jatuh ke lantai kemudian diangkat dan ditempatkan dalam wadah berisi air atau vaskulum. Segera setelah itu, noda warna merah muncul. Mantan Uskup Legnica, Stefan Kici, membentuk komisi untuk mengamati fenomena tersebut. Pada bulan Februari tahun 2014, pecahan merah kecil dari hosti dipisahkan dan diletakkan di atas koporal. Komisi memerintahkan untuk mengambil sampel untuk dilakukan pengujian menyeluruh oleh lembaga penelitian terkait. Setelah penyelidikan, Departemen Kedokteran Forensik menyatakan, pada gambaran histopatologi, telah ditemukan fragmen jaringan yang berisi bagian otot lurik silang yang terfragmentasi. Keseluruhan jaringan paling mirip dengan otot jantung dengan perubahan yang sering muncul selama penderitaan. Penelitian genetik menunjukkan berasal dari jaringan manusia. 2. Sokolka, Polandia. Selama misa pada hari Minggu, tanggal 12 Oktober tahun 2008, di Gereja Paroki Santo Antonius di Sokolka, hosti yang telah ditabiskan jatuh dari tangan salah seorang imam saat pembagian komuni, di samping altar. Imam menghentikan pembagian komuni dan mengambil hosti, dan, sesuai dengan norma liturgi, meletakkannya di dalam wadah kecil berisi air. Inang diharapkan larut dalam air, yang nantinya akan dibuang dengan benar. Di akhir misa, atas permintaan pendeta, Frater Stanislaw Genitzicko, sakristan paroki Ser. Julia Dubowska menuangkan air dan hosti ke wadah lain. Seminggu kemudian, tanggal 19 Oktober Suster Julia mencium aroma lembut roti tidak beragi. Ketika dia membuka wadah itu, dia melihat, di tengah-tengah hosti itu, yang sebagian besar masih utuh, dan ada suatu noda merah cerah melengkung, seperti noda darah, sebuah partikel tubuh yang hidup. Airnya tidak ternoda oleh warnanya. Sepotong hosti yang diubah diambil dan dianalisis secara independen oleh 2 ahli, Profesor Maria Sobanik-Lotowska MD, dan Profesor Stanislaw Sulkowski MD, untuk memastikan kredibilitas hasil. Hasil dari kedua studi independen tersebut sangat sesuai. Mereka menyimpulkan bahwa struktur fragmen host yang berubah identik dengan jaringan miokardium atau jantung orang hidup yang mendekati kematian. Struktur serat otot jantung sangat terkait dengan struktur roti, dengan cara yang tidak mungkin dicapai dengan cara manusia, menurut pernyataan Profesor Maria Sobanik-Lotowska. 3. Tixtla, Meksiko. Pada tanggal 21 Oktober tahun 2006, selama retret paroki, hosti yang akan dibagikan mengeluarkan zat kemerahan. Uskup setempat, Pendeta Alejo Zavala Castro, mengadakan komisi penyelidikan teologis untuk menentukan apakah itu tipuan atau mukjizat yang asli. Pada bulan Oktober tahun 2009,
dia mengundang Dr. Ricardo Castanon Gomez untuk melakukan penelitian ilmiah dengan tim ilmuwan dan memverifikasi sifat ajaib dari kejadian tersebut. Gomez baru saja menyelesaikan penyelidikannya atas keajaiban yang terjadi di Buenos Aires. Penelitian ilmiah yang dilakukan antara Oktober tahun 2009 dan Oktober tahun 2012 merilis pernyataan berikut. Substansi kemerahan yang dianalisis sesuai dengan darah yang mengandung hemoglobin dan DNA manusia. Dua studi yang dilakukan oleh para ahli forensik terkemuka dengan metodologi yang berbeda telah menunjukkan bahwa substansi tersebut berasal dari dalam, tidak termasuk hipotesis bahwa seseorang dapat menempatkannya dari luar. Golongan darahnya adalah AB, mirip dengan yang ditemukan di Hosti of Lanciano dan di Holy Road of Turin. Sebuah analisis mikroskopis pembesaran dan penetrasi mengungkapkan bahwa bagian superior dari darah telah membeku sejak Oktober tahun 2006. Selain itu, lapisan internal yang mendasari mengungkapkan, pada bulan Februari tahun 2010, adanya darah segar. Hal tersebut tidak memiliki penjelasan secara ilmiah. 4. Chirattakonam, India. Pada tanggal 28 April tahun 2001, di Gereja Paroki Saint Mary of Chirattakonam, pastor paroki melihat gambar menakjubkan yang muncul di hosti yang telah ditahbiskan. Dia menulis deskripsi, persis apa yang terjadi. Pada pukul 8.49, saya memperlihatkan sakramen Maha Kudus dalam monstran untuk adorasi publik. Setelah beberapa saat saya melihat apa yang tampak seperti 3 titik dalam Ekaristi Kudus. Saya kemudian berhenti berdoa dan mulai melihat monstran, juga mengajak umat untuk mengagumi 3 titik tersebut. Saya kemudian meminta umat untuk tetap berdoa dan meletakkan monstran di tabernakel. Pada Sabtu pagi, tanggal 5 Mei tahun 2001, saya membuka gereja untuk perayaan liturgi seperti biasa. Saya bersiap untuk misa dan pergi membuka tabernakel untuk melihat apa yang terjadi pada Ekaristi di monstran. Saya segera melihat di hosti, sosok, yang mirip dengan wajah manusia. Saya sangat tersentuh dan meminta umat beriman untuk berlutut dan mulai berdoa. Saya pikir saya sendiri yang bisa melihat wajah itu, jadi saya bertanya kepada pelayan altar apa yang dia lihat di monstran. Dia menjawab, akhirnya gambar itu menjadi lebih jelas dan merupakan seorang pria yang mirip dengan Kristus yang dimahkotai duri. Gambar ajaib itu diselidiki oleh Beatitude Cyril Marbaselis, Uskup Agung Keuskupan Trivandrum, dan monstran dengan hosti tetap diabadikan di gereja hingga hari ini. Demikianlah 4 keajaiban Ekaristi di abad 21 ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa, subscribe, like dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.